Ada, aduh, apakah suara-suara tersebut timbul dari dinding kapal ya, yang mungkin kena goncangan ombak gitu, dangdeng ya Rek? Sepertinya suara ombak itu ya teman. Waduh, ini kalau nggak hati-hati bahaya ini, soalnya licin ini ya di bagian ini tuh. Aduh, aku yuk petir. Kalau salah ini langsung jatuh. Oh, dan ternyata ini loh ruang mesinnya teman-teman. Ruang mesin dari kapal tanker yang terbengkalai di Selat Madura. Konon di bagian sinilah ya yang sering terdengar interaksi ataupun disebutnya itu terkadang muncul penampakan gitu oleh sang penjaga. Wah, dan ternyata iya bener ya. Jadi itu mesin kapalnya. Mana lagi tak itek brodol kayak. Ini teman-teman ya, mesin kapalnya yang menurut aku ini gede-gede banget. Aku nggak pernah ya melihat mesin yang segini gede ini gitu loh. Dan memang betul saja di sini tuh mana sih Rek? Oh, suara-suara itu memang bersumber dari air yang sudah mulai pasang, teman-teman. Di sini ya, ruang yang konon katanya bikin jegrak-jegrak. Ada beberapa mesin diesel di sini, satu ya ini. Kemudian di sini juga ada semacam pompa-pompa di tempat ini. Namun di ruangan ini saya sendiri nggak merasakan sesuatu yang berarti, teman-teman. Sangat beda ya ketika saya mengeksplor di lokasi yang rumah-rumah yang terbengkalai gitu. Sejauh ini saya belum mendapatkan sinyal untuk jegrak begitu, belum ya. Masih belum ya, sinyalnya di mana ini supaya saya bisa jegrak ya. Konon memang di lokasi inilah yang paling ditakuti oleh sang penjaga. Siapapun yang berotasi ya menjaga kapal ini, di bagian sinilah yang disebut-sebut itu membuat mereka takut. Karena memang masuk lokasi ini itu harus perizinannya ketat, teman. Nggak sembarangan ya bisa masuk lokasi ini tuh. Perizinannya secara prosedural dan benar-benar resmi gitu loh. Karena yang jaga kapal ini bukan main-main orangnya. Ini apa ya? Waduh. Ini masih bisa turun ke bawah, teman. Wah, naik ke atas sana ternyata. Ini misalnya kalau ke bawah situ tembus mana ya?
Oh, tembusnya ya sini ya. Tembusnya situ, bawah situ. Baiklah, saya akan turun saja ya ke bagian bawah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tuh licin gitu ya, jadi saya tuh takut terpeleset. Licinnya itu licin oli soalnya. Nah ini loh, di bawah kita ini udah full dengan oli-oli. Suara ombak di luar teman-teman terdengar sangat jelas ya. Waduh. Explore kapal terbengkalai. Jarang-jarang juga ya. Saya yakin ya, ini adalah mesin utama dari kapal ini. Jadi bentuknya yang seperti ini. Dan pintu yang saya buka dari atas tadi, tonton itu ya. Ini tembusannya ini. Bayangkan ya, orang-orang yang bekerja di dalam kapal yang seperti ini. Saya pikir di dalam kapal itu enak ya, ternyata di dalam kapal juga panas kayak gini. Aku nggak tahu jika kapal ini beroperasional apakah memang kondisinya seperti ini semuanya. Aduh. Kemudian ditambah lagi kapal yang berjalan gitu, yut. Oleh karena itu saya sangat salut ya untuk teman-teman yang bekerja sebagai pekerja di sebuah kapal. Aku membayangkan saja bekerja di kapal bagian engineering ya, yang di tangan itu mesin yang segini gede ini juga. Di tengah-tengah samudra juga ya. Waduh, besar banget roda giginya. Di bagian ini memang hanya valve saja teman-teman dan pompa motor gitu ya. Ini adalah hal yang umum dan wajar saja untuk permesinan. Kemudian di sini ada motor diesel yang cukup gede juga ya. Aku nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Tapi yang jelas di bawah situ, nah sini loh, ini tuh oli gitu, oli semua. Baiklah, tonton. Aku nggak mendapatkan sesuatu yang berarti ya di lokasi yang kita pada malam hari ini. Untuk bisa merasakan aku untuk jegrak begitu belum sinyalnya masih nggak tahu, atau barangkali saya terlalu terang lampunya ini. Belas teman, aku nggak ada sinyal ya, nggak ada sinyal untuk jegrak. Baiklah, kita naik saja. Waduh, kita harus naik tangga ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sebentar. Kalau di sini saya mulai mendapatkan sesuatu, teman-teman, karena sinyal alami dari tubuh saya udah bekerja gitu lah, mengkorok tuh ya. Sebentar, ini sepertinya menarik tempat ini, bagian sini. Saya redupkan saja lampunya. Baiklah, teman-teman. Aku nggak tahu ya ini ruangan apaan. Ada halu-halu seperti ini. Kemudian panel ya. Ini panel ini terdapat indikator apa saja gitu. LO, pressure, dan lain sebagainya. Di sini ya. Kosong saja. Mungkin teman-teman yang bekerja di kapal tahu ini apaan. Kalau aku sih nggak ngerti gitu ya. Kemudian di sini ada panel-panel juga ya yang seperti itu. Yang saya sendiri juga nggak tahu apa fungsinya. Kemudian di situ ada baju safety ya. Betul teman-teman, di sini saya sudah mulai merasakan ya sinyal-sinyal cantik sepertinya. Coba kita bermain-main sebentar di sini. Kita redupkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan kamar mesin yang disebut-sebut sebagai ruangan paling creepy di tempat ini karena beberapa kali memberikan interaksi, beberapa kali memberikan sosok yang muncul. Sahabat, sepertinya ini durasi panjang ya. Baiklah. Memang di bagian sini, sekali lagi di bagian sini, di kamar mesin ini ya, memberikan sinyal alami saja terhadap tubuh saya. Namun untuk membuat saya itu langsung nyut, jegrak begitu belum ya. Masih jauh dari harapan. Ini tadi ruangan yang sudah kita masuki. Baiklah teman-teman, sepertinya kita sudah memasuki semua ya. Areal yang berada di bawah kita tadi. Jadi di situ itu yang disebut kamar mesin, yang diceritakan penjaga itu nggak berani gitu ya untuk masuk ke areal situ di malam hari.
dan memang ini panas sumuk ya. Baiklah, saya penasaran teman untuk naik ke atas itu ya. Second officer. Di situ ada toilet. Waduh, dan di sini bisa naik lagi ya. Coba sih kita langsung melihat bagian paling atas ya dari kapal yang terbengkalai ini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci. Di bagian sini tuh ruang kemudi, teman-teman. Ruang kemudi ya di sini tuh. Waduh, ternyata kapal tuh seperti ini ya pirantinya. Banyak peralatan elektronik. Aku nggak ngerti ini fungsinya apa. Fungsi pokok gitu. Aku nggak tahu apakah ini semuanya masih normal atau sudah rusak gitu ya. Seperti itu. Oh, ini teman-teman. Kemudinya ini ya. Kisah diuntir-untir ini. Bisa diputar-putar ya ini. Seperti roda kehidupan yang terus berputar. Mungkin di suatu titik kamu di sini. Ingat ya, roda kehidupan. Di suatu titik kamu mulai condong seperti ini. Di suatu titik kamu berada di sini. Udah mulai oleng gitu ya kamu. Dan mungkin di suatu titik kita berada di titik ini dan bisa saja di suatu saat kita di titik ini. Kemudian proses kehidupan berlanjut, bisa kembali perlahan dan bisa membuat kita berada di posisi semula. Tentunya melihat perputaran ini adalah proses kita ya dalam kehidupan ini. Nggak ada orang-orang yang benar-benar enak di dunia ini tanpa merasakan perputaran roda kehidupan yang terkadang menyakitkan. Wis, gitu aja. Aku nggak tahu apa ya. Ini oglek-oglek nek pokoke. Wah, lagi caranya. Walah, ini caranya gini ya. Nah, ini loh. Baru mudeng aku. Kemudian ini untuk halu-halu ya. Halu gitu. Di sini ada sebuah kursi yang cukup tinggi ya. Ini nggak tahu fungsinya apa. Pasti ini ada fungsinya. Kenapa dibuat tinggi seperti ini? Kemudian di bagian luar sini. Wow, kita keluar teman-teman. Kita keluar ya ke bagian yang sudah kita naiki tadi ternyata. Waduh. Di yang saya sorot itu sebenarnya juga ada kapal yang terbengkalai teman, namun kapalnya kecil ya. Kalau kita lihat dari atas ya seperti ini kapalnya.
Oh alah. Baiklah kita turun saja ya, karena di bawah tadi ada beberapa ruangan yang belum kita lihat begitu. Kemudian kita akan mengakhiri ya vlog kita di edisi video kali ini. Di sini yang belum kita masuki, Chief Engineer. Sebuah tempat tidur di sini. Kemudian di sini ada meja kerja ya. Di sini kemudian ada sebuah televisi juga. Kemudian di bagian sini ada lemari yang berisi pakaian-pakaian bekas yang seperti itu. Kemudian di sini ada wastafel ya untuk cuci-cuci muka begitu. Setelah bangun tidur, tentunya cuci-cuci muka dulu biar sehat. Wah, kemudian di sini ada office ya. Masih terdapat beberapa baju, teman-teman, dan peralatan ya, makan dan minum di situ. Ini tempat tidurnya. Seperti ini ternyata. Master. Ini kamarnya master seperti apa? Oh, seperti itu ya. Sebenarnya nggak jauh beda ya ruangan-ruangan antara satu dengan yang lainnya. Desainnya seperti ini saja. Kemudian di sini ada chief officer. Wah, di situ ya. Ini sih lebih kecil kamarnya. Bisa dibuka. Kemudian ini turun ya. Baiklah sahabat, mungkin kita akan akhiri ya vlog kita di bekas, ataupun bukan bekas ini ya, kapal yang terbengkalai di Selat Madura ini. Dan jika disebut-sebut beberapa tempat dari keberadaan kapal ini creepy gitu ya, dengan berbagai versi cerita sang penjaga, sepertinya sejauh ini memang saya belum mendapatkan sesuatu yang berarti ya. Dalam arti sinyal untuk menjegrak itu belum terkoneksikan dengan betul gitu lah. Jadi menurut aku ini sebuah lokasi yang bisa dibilang ya, meskipun bulu kudu berdiri ya, namun masih sangat standar saja. Duh, lightingku. Baiklah sahabat, sebentar ya. Baiklah sahabat, dan sepertinya saya akan mohon pamit undur diri untuk mengakhiri vlog kita di kapal yang terbengkalai, kapal tanker ya, yang berada di Selat Madura. Aduh. Saya pikir ini sebuah lokasi explore yang menarik juga, teman-teman, karena sejauh ini ya, aku sendiri juga belum pernah merasakan explore sebuah kapal gitu. Dan untuk menjawab rasa penasaran, akhirnya saya datangi ya kapal yang terbengkalai ini untuk melihat sebenarnya kondisi di dalam kapal itu seperti apa gitu loh. Terutama yang berkaitan dengan permesinannya gitu, aku penasaran. Jadi setelah melihat ini, meskipun lokasi ini nggak membuat saya jegrak begitu, namun cukup menjawab rasa penasaran saya. Baiklah sahabat, saya mohon pamit undur diri. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.